yang dilakukan pemerintah adalah berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat, apalagi bagi mereka-mereka yang sekarang sudah menjadi tenaga non-ASN dan mengabdi di instansi pemerintah. Tentu akan ada solusi terbaik juga yang disiapkan. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini di channel YouTube saya John Kevin, channel berbagi tutorial dan informasi pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tujuan, maksud, dan arah kebijakan setelah pendataan tenaga non-ASN 2022. Sebelum kita lanjut, bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng di sampingnya supaya mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video terbaru. Sebelum kita lanjut pada pembahasannya, terlebih dahulu kita harus mengetahui dasar hukum dari pelaksanaan pendataan tenaga non-ASN tersebut. Dasar hukum yang pertama di sini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang kedua, Surat Menteri Pan-RB Nomor sekian tanggal 31 Mei tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga, Surat Menteri Pan-RB Nomor sekian tanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, di sini kita berbicara berdasarkan dasar hukum yang ada. Nah, selanjutnya ini adalah maksud dan hasil dari pendataan tenaga non-ASN ini. Maksudnya dari pendataan ini adalah agar pemerintah bisa melakukan pemetaan terhadap kondisi tenaga non-ASN, sehingga jika sudah melakukan pemetaan terhadap tenaga non-ASN, maka pemerintah menyusun strategi kebijakan untuk bisa menyelesaikan pendataan tenaga non-ASN 2022. Oleh sebab itu, di sini ada 3 poin penting terkait dengan maksud dan hasil pendataan. Yang pertama, adanya kesamaan persepsi terhadap penyelesaian tenaga non-ASN. Yang kedua, mendorong masing-masing instansi pemerintah untuk mempercepat proses mapping, validasi data, dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN. Yang ketiga, membangun komunikasi positif atas penyelesaian tenaga non-ASN. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan tonton cuplikan video dari Bapak Suherman dalam hal ini selaku sebagai Deputi Bidang Sinka BKN. Silakan simak cuplikan videonya. Salah satu tujuan kenapa BKN melaksanakan media briefing pada hari ini ialah sebenarnya untuk memperjelas lagi maksud dan hasil pendataan, di mana kita sedang mencari persamaan persepsi terhadap penyelesaian tenaga non-ASN, kemudian mendorong masing-masing instansi pemerintah untuk mempercepat proses mapping, validasi data, dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN, dan membangun komunikasi positif atas penyelesaian tenaga non-ASN. Jadi dari beberapa informasi yang kami terima, banyak sekali kesimpang siuran informasi Bapak yang terjadi di sana, khususnya yang dari teman-teman yang non-ASN tersebut. Banyak yang mungkin sudah terjebak dengan tadi Bapak bilang ada permainan tidak benar di beberapa oknum tertentu. Oleh karena itu kami melaksanakan media briefing ini untuk memperjelas segala. Kami izin untuk menyampaikan ke Bapak 3 pertanyaan tertinggi Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kami kumpulkan dari medsos. Pertanyaan pertama, apakah hasil pendataan non-ASN ini dapat diseleksi menjadi calon ASN atau seperti apa? Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah daerah yang memaksakan mendaftarkan tenaga yang digaji dari mekanisme pengadaan barang dan jasa tetap diloloskan? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengetahui instansi saya termasuk dalam pendataan non-ASN ini?
Mungkin 3 pertanyaan itu dulu, Bapak. Ya, terima kasih Pak Karo. Pertama, apakah hasil pendataan tadi dapat diseleksi menjadi ASN? Memang salah satu tujuannya itu adalah itu. Tetapi tentu nanti akan ada formulasi kebijakan. Jadi tidak seperti yang selalu disampaikan oleh Pak Deputi SDMA Kemenpan, misalnya kebijakan itu tentu tidak one fit for all. Jadi tentu akan menjadi spesifik untuk jabatan-jabatan seperti ini bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Untuk jabatan seperti ini bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Jadi pentingnya pendataan ini adalah untuk bisa merumuskan bagaimana pemerintah akan membantu menyelesaikan tenaga non ASN ini secara manusiawi dalam tanda kutip, sehingga mereka betul-betul bisa istilahnya kalau orang Jawa itu diuongke. Nah, ini yang itu bisa dilakukan kalau kita kemudian memiliki pemetaan terhadap tenaga non ASN ini. Kalau itu nggak dimiliki, tentu akan sulit bagi kita untuk bisa merumuskan kebijakan apa untuk menyelesaikan itu. Nah, jadi bagi mereka yang kemudian punya kesempatan punya menjadi ASN, apakah itu melalui mekanisme PNS misalnya atau melalui mekanisme P3K, tentu itu bisa dilakukan setelah kita bisa melakukan memetakan mereka-mereka ini. Jadi penting sekali sebetulnya bagi mereka yang sekarang menjadi tenaga non ASN di instansi untuk mereka betul-betul bisa terdata. Dan pemerintah tentu memiliki gambaran seutuhnya terhadap kondisi mereka-mereka ini. Yang kedua tadi apa ya Pak? Kalau saya terlalu cepat tadi, saya sambil ngetik soalnya. Masih mute. Apakah daerah yang memaksakan mendaftarkan tenaga yang digaji dari mekanisme pengadaan barang dan jasa tetap diloloskan? Ya, sebetulnya tentu nanti akan ada mekanisme verifikasi dan validasi. Kita akan melihat apakah yang bersangkutan itu dipaksakan dalam tanda kutip. Sebetulnya yang bersangkutan tidak boleh dilakukan pendataan, tapi tetap didorong oleh instansi untuk melakukan pendataan. Maka saya mungkin menghimbau nanti teman-teman jangan sampai teman-teman di instansi ini menjebak PPK-nya, pejabat pembina kepegawaian. Karena pejabat pembina kepegawaian ini akan menyampaikan surat pertanggungjawaban mutlak. Dan di dalam surat pertanggungjawaban mutlak tadi itu kami sudah mencoba merumuskan bahasanya yang kemudian bisa berkonsekuensi terhadap hukum. Jadi tentu kami berharap betul, dan ini yang juga selalu kami sampaikan ke teman-teman di kepala BKD, BKPSDM ataupun di instansi pusat, jangan sampai dengan proses pendataan ini kemudian menjebloskan dalam tanda kutip pimpinan-pimpinan di daerah yang yang seharusnya atau yang menyalahi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB. Dan ini himbauan ini sudah kami sampaikan termasuk juga di awal-awal waktu kita melakukan launching terhadap aplikasi pendataan non ASN ini. Perlu kehati-hatian terkait dengan pendataan ini, jangan sampai kemudian karena uang 100-200 ribu misalnya kemudian dimasukkan saja, tapi kemudian tentu PPK tidak siap untuk tidak bisa melakukan verifikasi data keseluruhan. Maka proses verifikasi data keseluruhan tadilah yang kami harapkan melalui mekanisme uji publik terhadap data yang sudah disampaikan. Jadi mekanisme uji publik itu ada dua maksud. Yang pertama adalah munculnya data-data yang sebetulnya yang bersangkutan tidak berhak, tapi kemudian tetap dimasukkan, dan akhirnya masyarakat kemudian bisa mengontrol itu. Yang kedua adalah kalau ada sebetulnya yang bersangkutan berhak untuk didata, tetapi kemudian tidak didata. Karena yang bersangkutan misalnya tidak memberikan semacam uang lelah lah dalam tanda kutip kepada operator misalnya. Nah, akhirnya yang bersangkutan ini kemudian tidak masuk. Nah, dia bisa kemudian melakukan protes di dalam mekanisme 1 bulan dari 31 September sampai 31 Oktober tadi. Jadi ada mekanisme uji publik yang diterapkan supaya data-data yang disampaikan itu betul-betul data-data yang bisa dipertanggungjawabkan.
Itu kira-kira Pak Karo. Yang ketiga, instansi tadi apa? Bapak. Jadi bagaimana cara mengetahui instansi saya termasuk dalam pendataan non-ASN ini atau tidak, Pak? Semua instansi tentu akan diminta karena suratnya Pak Menteri Pan RB ditujukan kepada PPK di instansi pusat dan di instansi daerah. Jadi artinya mereka pasti menerima suratnya Pak Menteri itu. Jadi semua instansi pasti akan melakukan pendataan. Bagaimana kalau instansinya kemudian tidak melakukan pendataan? Ya tentu mereka akan rugi sendiri. Pegawai-pegawai yang di situ tentu tidak akan terpetakan dengan baik. Nah, silakan karena nanti akan ada mekanisme untuk mengumumkan kepada publik bahwa kami tentu di BKN nanti juga akan mengumumkan juga mana saja instansi-instansi melalui sistem pendataan ini, mana saja instansi-instansi yang sudah melakukan pendataan dan mana instansi-instansi yang belum melakukan pendataan. Tentu akan ada warning-warning yang nanti disampaikan juga melalui sistem yang nanti tentu akan bisa dikontrol oleh semua orang. Itu kira-kira Pak Karo. Siap Bapak, ini sudah ada pertanyaan dari Mbak Mesya Pak di PNN. Monggo Mbak Mesya. Mbak Mesya. Ya Pak, ya Pak Karo. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya nih dari JPNN Pak Deputi. Pak Deputi, ini kan sudah mulai melakukan pendataan ya, pendataan. Nah, kalau boleh tahu, ada berapa instansi yang sudah mulai melakukan pengisian di aplikasi yang BKN bikin itu? Dan kemudian saya dapat laporan dari forum-forum honorer itu cukup banyak yang melakukan kesalahan saat mengisi aplikasi itu. Dia kan harus melengkapi, tapi oleh BKD-nya disuruh mereka yang harus ngisi. Jadi itu kebanyakan kesalahan teknis, kebanyakan adalah NIK. Saya nggak tahu apakah benar atau enggak, hanya dikasih tahu oleh forum-forum itu. Jadi makanya saya konfirmasi tingkat kesalahan-kesalahan kecil apa yang selalu dibikin oleh honorer itu. Dan kan tadi Bapak sudah jelaskan itu ternyata bisa diperbaiki lagi sebelum finalisasi. Nah, kemudian ada masalah lagi soal pendataan non-ASN ini untuk kategori 2. Di situ saya pengen tahu lagi, di situ ada 2 kelompok utama kan, K2 dan tenaga non-ASN, tapi ada tambahan syarat. Salah satunya adalah soal sumber gaji. Nah, kalau untuk K2, apakah mereka kena juga? Karena setahu saya, untuk K2 itu dia didata justru masuk K2 karena dia sumber gajinya itu bukan dari APBN maupun APBD. Apakah mereka tetap dimasukkan di kategori tersebut? Syarat itu harus ada. Ataukah hanya untuk pegawai non-ASN yang non-K2? Setelah itu Pak, yang terakhir aja, untuk guru ya, ini sekarang yang guru lulus PBG itu ada terbagi, ada daerah yang sudah menyatakan dia tidak melakukan pendataan. Contohnya di Kabupaten Bogor itu tidak melakukan pendataan, tapi di Kabupaten Kebumen dan sebagian besar Jateng itu BKD-nya sangat intens, dia didata. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya mereka itu harus didata atau enggak sih Pak? Walaupun Pak Deputi pernah bilang sudah ada mekanisme tersendiri untuk mereka. Tapi kan belum tentu mereka itu akan diangkat tahun ini, paling tidak sampai 2023. Nah, nanti mereka akan dikemanakan kalau misalnya tidak masuk dalam pendataan non-ASN itu. Oke, segitu aja Pak Deputi dan Pak Karo, terima kasih. Silakan Pak Deputi. Baik, terima kasih Pak Karo, terima kasih Mbak Esi atas pertanyaannya. Saya kalau Mbak Esi nanya itu ketar-ketir dijawabnya. Ini pasti detail banget pertanyaannya. Untuk yang pertama mungkin nanti saya minta bantuan teman-teman pas audit, tolong cek datanya sekarang berapa yang sudah masuk, apakah itu yang melalui mekanisme import
atau melalui mekanisme input. Karena saya mohon maaf Mbak Esi nggak pegang data, pegang sistemnya, apalagi sekarang di luar kota, jadi saya lagi di Banjarbaru, Banjarmasin sekarang. Nanti mungkin Mas Audi tolong dicek berapa instansi yang sudah masuk ini terkait dengan pendataan ASN ini. Yang kedua terkait dengan kesalahan melengkapi NIK-nya. Selagi itu belum dilakukan finalisasi oleh instansi, maka yang bersangkutan masih bisa melakukan perbaikan, Mbak Isi. Jadi mereka tidak bisa melakukan perbaikan kalau instansi sudah dan sudah menyampaikan SPTJM. Itu biasanya kalau di dalam timeline kami itu nanti mestinya berarti tanggal 30 Oktober. Tentunya setelah finalisasi pun mereka nanti kalau ada data yang salah mereka juga masih bisa untuk memperbaiki. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk kategori 2 ini, karena ini adalah pendataan yang menjadi bebannya pemerintah dan ini sudah terlalu lama dan mereka tetap akan didata, Mbak Isi. Kami memberikan konfirmasi. Jadi sifatnya mereka ini hanya memberikan konfirmasi saja karena tidak ada di dalam database-nya BKN. Jadi di database BKN itu sudah dimasukkan ke dalam sistem pendataan ini. Misalnya dia sebagai tenaga honor kategori 2. Nah, nanti instansi tinggal mengatakan, oh Harmen ini sekarang sudah tidak honor lagi di BKN misalnya. Kalau dia tadinya masuk honor kategori 2 di BKN. Maka nanti melaporkan, ada menu pilihan lapor di situ, lapor bahwa di situ menjelaskan Harmen ini sudah tidak lagi menjadi tenaga honor kategori 2. Nah, instansi mengkonfirmasi data-data itu, Mbak Isi. Nah, termasuk diharapkan memberikan konfirmasi melalui sistem juga terhadap sekarang Harmen ini masih honorer tapi dia tidak di BKN, tapi dia jadi honorer di tempat lain misalnya. Nah, kalau dia honorer tempat lain, maka ada ketentuan di situ bahwa kalau dia terputus, maka dia tidak lagi kemudian menjadi masuk dalam kategori tenaga honorer kategori 2. Nah, tergantung nanti status honorernya itu di tempat lain itu sebagai apa di situ. Mbak Esi, yang nomor 3. Nah, untuk guru, yang saya sebetulnya memang mendorong karena memang suratnya Pak Menteri sudah sangat jelas bahwa semua instansi diminta untuk melakukan pendataan. Pendataan ini tadi saya sampaikan tujuannya adalah untuk pemetaan sehingga kita betul-betul bisa mampu merumuskan strategi kebijakan yang terbaik untuk para ASN ini. Tadi saya sampaikan bahwa apakah nanti semuanya harus diangkat menjadi ASN? Belum tentu semua akan diangkat menjadi ASN. Tapi tentu pemerintah tidak akan tinggal diam begitu saja menyelesaikan mereka. Tentu akan dicarikan solusi-solusi untuk kalau mereka kemudian diangkat tidak, atau mereka misalnya tidak bisa diangkat menjadi ASN. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya tentu solusi yang manusiawi lah, tentu bukan. Karena pemerintah bagaimanapun juga pemerintah ini kan pengayom masyarakat ya, tentu mereka harus tetap melindungi dan mengayomi masyarakatnya. Jadi artinya yang dilakukan pemerintah adalah berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat, apalagi bagi mereka-mereka yang sekarang sudah menjadi tenaga non ASN dan mengabdi di instansi pemerintah. Tentu akan ada solusi terbaik juga yang disiapkan. Hanya saja kemudian kalau tidak dilakukan pendataan, tentu pemerintah juga tidak akan tahu bagaimana menyelesaikan mereka-mereka ini. Jadi pentingnya pendataan ini adalah untuk hal yang seperti itu, Mbak Esi. Demikian, Mbak Esi.